Jumpa lagi dengan saya, Mr. Turis Keren. Kali ini kita dalam tema video pembelajaran, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SD kelas 6. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk kita semua, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Turis Keren. Masih tema yang sama dalam channel saya, tutorial, inspirasi, dan pengajaran. Saya ringkas menjadi 2, tutorial dan pengajaran, belajar berbagi, dan bersyukur. Menginspirasi hidupmu dan saya. Milikilah syukur hidup Anda berlimpah. Itu adalah suatu inspirasi yang dibawa oleh channel ini, dan hidup kita bermakna bila dihidupi bersama dan untuk Anda. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar berbagi dan bersyukur supaya kita bisa menjadi pionir, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mohon doanya supaya satu hari satu video Turis Keren. Berbagi itu indah, berbagi itu berkat, berbagi kepada Anda supaya kita sama-sama berubah, kita sama-sama berkembang. Semoga hal-hal yang saya bagikan membawa inspirasi bagi sesama dan banyak orang. Nah, nanti dalam video pembelajaran berikutnya, ini yang pertama, kita akan mengikuti bersama-sama video pembelajaran. Maka teman-teman semua yang menyaksikan ataupun menonton video ini, silakan ikuti pelan-pelan ya, bersama-sama dengan saya. Nah, ini buku kita untuk kelas 6 ya. Bagi teman-teman yang baru masuk kelas 6 ya, mungkin sudah ada yang dapat bukunya. Untuk SD kelas 6 ya, bukunya seperti itu kurang lebih gambarnya ya, menunjukkan ada Tuhan Yesus, kemudian dekat dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak. Lalu gambarnya di sini sesuai dengan karakter anak-anak dan dari berbagai macam suku ya, dan juga budaya. Nah, baik ya, ini sampul buku kita ya. Buku kita seperti ini sampulnya, nanti silahkan dilihat bukunya kalau sudah dapat ya. Kalau belum, silahkan ambil di sekolah. Nah, kita memasuki pelajaran pertama. Dalam pelajaran pertama ini, kita akan membahas mengenai keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, keanekaragaman. Lalu yang poin kedua, kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kita akan mulai pelan-pelan ya. Ikuti pelan-pelan bersama saya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami diri sebagai WNI ya. WNI itu kepanjangan atau singkatan dari warga negara Indonesia ya. Warga negara Indonesia disingkat WNI. Kalau warga negara asing, WNA ya, pinter ya. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu memahami bangsa kita itu beraneka ragam ya. Kita harus bisa memahami bahwa bangsa kita itu, bangsa Indonesia, beraneka ragam ya. Beraneka ragam berarti bukan hanya satu, tetapi banyak ya. Seberapa banyak nanti kita pelajari bagaimana atau apa saja yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga,
memahami bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Semua pemberian itu kita lahir sudah dari suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Ambon, ya. Kita tidak bisa memilih. Artinya kita itu lahir sudah dari sananya dengan suku tertentu. Berarti itu adalah anugerah Allah. Jelas ya? Oke, yang keempat, mampu menyebutkan contoh dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita memahami, berarti kita bisa memberikan contoh. Apa contohnya yang beraneka ragam di Indonesia, di negara kita sendiri? Kemudian tujuan yang kelima, memahami makna dari cerita Tanah Terjanji dan tokoh-tokohnya siapa saja di sana, dikaitkan dengan tema kita, keanekaragaman. Berikutnya, kita adalah warga yang memiliki orang tua asli Indonesia ataupun warga negara asing yang sudah disahkan secara resmi oleh hukum menjadi WNI, warga negara Indonesia. Ya. Lalu itu gambarnya ya, seperti itu gambarnya. Kita menjadi satu dengan berbagai atau beraneka ragam suku, ya, kemudian keanekaragaman, ada macam-macam pakaian adat, ya, kemudian ini simbol beraneka macam keagamaan, rumah adat, kemudian juga ini adalah keanekaragaman alam, ya, kekayaan alam yang kita miliki, ya. Nah, istilah itu sering disebut dengan pengertian warga negara. Jadi kalau nanti Bapak bertanya apa itu pengertian warga negara, ya, warga negara adalah dalam konteks bangsa Indonesia adalah saya sebagai orang Indonesia yang memiliki orang tua asli Indonesia dan warga negara asing yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia, ya. Nanti bisa buat kalimat sendiri, yang penting intinya ada dua unsur, ya. Kita benar-benar memang bangsa Indonesia, lahir di Indonesia, mempunyai orang tuanya Indonesia juga asli. Kemudian kalau yang nggak asli, yaitu warga negara asing, ya tentu disahkan secara undang-undang resmi, ya. Karena kalau nggak resmi berarti dia numpang atau cuma sementara di Indonesia, kemudian dia nanti kembali ke negeri asalnya. Baik, ya, ini tadi gambarnya. Selalu gambar ini menginspirasi kita dalam pelajaran ini bahwa kita beraneka ragam, ya. Oke, kita lanjutkan. Keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia itu, ya, masih menginspirasi gambar ini, ya. Berdasarkan gambar tadi, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan di sini, ya. Gambar tadi beberapa kali muncul, ya. Yang pertama, kita memiliki bermacam-macam suku. Pasti, ya, pasti teman-teman meyakini dan mengatakan, ya, benar. Bermacam-macam bahasa, bermacam adat istiadat dan agama, ya. Itu terlihat dari gambar tadi. Kemudian yang kedua, yang bisa kita bicarakan dari gambar itu, kita memiliki keanekaragaman kekayaan alam tersendiri. Ini luar biasa, ya. Kekayaan yang dimiliki oleh alam di Indonesia itu sebenarnya luar biasa, ya. Beberapa belum diolah dan beberapa sudah diolah dengan baik dan sudah kita nikmati bersama. Kemudian yang ketiga, contoh keanekaragaman suku pasti anak-anak sudah tahu, ya. Iya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Ambon, ya, suku Flores, apalagi, ya, sesuai dengan suku anak-anak sekalian. Nanti kalau saya minta sebutkan 10, kalian bisa sebutkan 10 suku bangsa yang kita miliki, ya. Kemudian yang keempat, contoh keanekaragaman pasti, maksud saya contoh keanekaragaman agama, ya. Pasti anak-anak juga udah tahu, ya. Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, ya. Oke.
Tadi ada gambarnya juga ya, berkaitan dengan simbol keanekaragaman dari segi agama. Kemudian keanekaragaman yang kelima itu membuat kita bangga karena bangsa kita melimpah ya, banyak banget ya, banyak sekali keanekaragaman yang kita miliki, tapi kita satu, bangsa Indonesia, luar biasa ya. Kalau di Eropa mungkin sudah bisa dipecah menjadi banyak negara ya, kalau dilihat dari sisi Eropa ya. Yang keenam, bangsa kita bisa bersatu dengan unsur pendukungnya yang sangat beraneka ragam. Dan ini kita bertanya, siapa yang menyebabkan ini bisa semua seperti ini? Karena kita kan sudah generasi berikutnya, kok bisa ya? Ya, beribu-ribu pulau, ya, beratus-ratus suku bisa bersatu menjadi nama bangsa Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, dari gambar itu muncul pertanyaan tadi yang saya katakan. Berarti semua itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita dalam kisah Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Iya, 28 Oktober 1928. Ini kita tahu sebagai peristiwa bersejarah, peristiwa Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Kemudian apa isinya Sumpah Pemuda? Kalau saya tanyakan, di situ kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikutnya, yang kedelapan, semboyan yang ditinggalkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Ya. Walaupun kita berbeda-beda dari bermacam suku, bahasa, budaya, tetapi kita satu. Ya. Ini semboyan ini bagus sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini ditulis di kaki burung Garuda, ya, lambang negara kita. Kemudian nomor 9, kita juga sebagai umat Allah disatukan oleh satu iman, harapan dan kasih akan Tuhan Yesus. Ya, sebagai umat, kita lihat dari sisi umat Allah. Kalau tadi kita lihat sebagai warga negara Indonesia, jadi kita sekaligus 100% bangsa Indonesia, juga 100% meyakini keyakinan agama kita masing-masing. Ini yang harus kita pegang ya. Kemudian yang ke-10, sebagai keluarga yang baik ya, maksudnya keluarga Indonesia, kita harus, atau warga negara Indonesia, yang pertama menjaga dan memelihara keanekaragaman yang dimiliki bangsa kita demi persatuan dan yang sangat mahal harganya ya. Kenapa bisa seperti ini bangsa kita jadi satu? Karena perjuangan dari tokoh-tokoh pejuang pahlawan kita, khususnya dalam Sumpah Pemuda ya. Kemudian yang B, sebagai warga negara yang baik, keluarga Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai dalam berteman, menjaga sikap baik dengan sesama, maka orang lain pasti mengarah dan sama baiknya dengan kita. Kemudian yang ketiga atau C, yang bisa kita lakukan, persatuan yang kita nikmati sekarang adalah buah dari pejuang-pejuang kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai penerus bangsa harus saling menjaga dan mengingatkan agar tetap terjaga, agar tetap terhindar dari orang-orang. Ya ada juga sih beberapa orang yang ingin kita hancur dan bangsa ini juga hancur. Tetapi kita kuat karena pendiri bangsa kita ini
membuat atau membangun negara kita ini dengan dasar yang kuat, yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita harus memahami kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, nanti coba dibaca lagi di buku cetak. Mereka bersatu. Ya, padahal mereka terdiri dari 12 suku Israel loh. 12 suku Israel. Ya, seperti namanya 12 suku, 12 anak Yakub. Ya, menjadi kekuatan yang besar ketika mereka bersatu yang disebut Israel dan ditakuti musuh-musuh mereka pada zaman itu. Kemudian yang berikutnya, pemimpinnya adalah Nabi Yosua yang mempersatukan mereka, dan Nabi Yosua mencontoh Nabi Musa, ya, bagaimana cara memimpin orang-orang yang beraneka ragam itu, orang-orang yang berbagai macam suku itu, dari macam budaya, dari berbagai macam karakter dan sikap. Dia bisa menyatukan mereka, dan pemersatu utamanya adalah, dan Yesua mengakui itu, yaitu Allah Yahweh mereka. Dan oleh karena itu kita generasi muda harus kuat dan jauh dari godaan untuk diadu domba. Jangan mau, ya, jangan mau difitnah, apalagi diajak tawuran, ya, tradisi. Tapi kalau tradisi itu jelek, seperti pelajaran kelas 3, kalau tradisi itu tidak lagi sesuai dengan karakter nilai-nilai positif bangsa kita, kita tinggalkan. Kita jangan takut dikatakan, kamu tidak setia kawan. Tetapi kalau diajak untuk tawuran atau berkelahi, kita tinggalkan saja mereka. Kita diajak untuk saling menghancurkan, jangan mau. Jauhlah semua itu demi bangsa kita dan masa depan Indonesia. Ya. Baik, ya. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, sebagai pemancing, supaya teman-teman anak-anak sekalian membaca lebih jauh buku cetaknya, kemudian juga menggali atau menimba pengalaman yang lain, pengalaman mengamati. Mungkin papa mamamu berbeda suku, bisa juga menjadi contoh. Ya, mungkin papanya suku Batak, namanya suku Jawa, lalu kamu ada perpaduan di antaranya. Ya, baik, terima kasih dan tetap jaga kesehatan, selalu berdoa dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Ya, kita usahakan saling kerjasama supaya video pembelajaran maupun lewat Zoom, live Zoom tetap menyenangkan, tetap juga kita bisa belajar bersama. Nah, setelah teman-teman mempelajari video pembelajaran ini, nanti akan ada tugas, ya, latihannya. Bapak kirim lewat Google Classroom. Nah, bagi kalian yang belum masuk, silahkan join, karena di sana nanti kita maksimalkan Google Classroom untuk tugas-tugas dan latihan. Mungkin juga ada beberapa materi atau catatan Bapak kasih di sana, ya. Baik, pahami dan kuasai materi dalam video ini dan dilengkapi dengan buku cetakmu. Nanti Bapak buat beberapa pertanyaan latihan-latihan terkait dengan materi dalam video ini dan juga materi dari bab 1 buku cetakmu. Baik, sampai jumpa. Hormat saya, Mr. Turis Keren, Mr. Tius. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.